Salam Sang Raja. Bab 49. Kekuatan seorang ahli nujum. Tuhan memberkati. Fei tidak lupa untuk terus memotivasi orang kuat. Kapaknya tidak melambat saat dia berteriak. Wosh! Wosh! Dia membuat dua daging dan musuh di depannya diiris menjadi 3 bagian. Dia mendongak dan menyadari bahwa formasi kacau sudah mundur 2 meter dan membentuk lapisan pertahanan lain. Fei sedikit terkejut. Reaksi musuh dan kecepatan reassembly berada di luar harapannya. Sepertinya mendorong maju akan jauh lebih sulit sekarang. Namun, tidak ada cara untuk menarik kembali panah yang sudah ditembak. Fei jelas tahu bahwa ia harus menghancurkan formasi Tower Shield dengan orang-orang kuat dan menghancurkan tangga pengepungan dan trebuchet secepat mungkin. Pada titik ini, waktu adalah kehidupan. Kecepatan pengisian daya mereka tidak bisa melambat. Semuanya harus diselesaikan sebelum komandan musuh dapat bereaksi dan mengirim perintah. Jika tidak, begitu mereka ramai dan prajurit peringkat bintang musuh tiba, 22 orang kuat yang bukan prajurit peringkat bintang dan tidak memiliki energi tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika Fei bisa melarikan diri sendiri. Dengan aku sebagai pusatnya, pasang kembali formasi penusuk. Cepat, cepat, cepat. Mengikuti teriakan Fei, ke-22 orang kuat yang diposisikan secara longgar karena pertempuran dengan cepat memulihkan formasi mereka. Pers dan Drogba berdiri di kiri dan kanan di belakang Fei. Keduanya berlumuran darah musuh. Lingkaran darah dan fragmen tulang meluncur dari senjata mereka, memberi mereka penampilan setan dari neraka. Orang kuat lainnya di belakang mereka tampak sangat mirip, seolah-olah mereka telah berjalan menembus hujan darah. Armor mereka masih meneteskan darah, dan satu-satunya warna yang bisa kamu lihat adalah merah. Karena Fei, Super Mincer memimpin. Musuh apapun yang bisa mengancam mereka segera dibunuh olehnya. Sehingga orang kuat itu tidak menderita korban. Kerusakan paling parah yang dihadapi musuh adalah beberapa tanda pada baju besi yang berat itu. Semua orang minum air di kantong air biru dan menunggu perintahku. Ketika aku memberi isyarat, langsung menyerbu. Fei memberitahu orang-orang kuat di belakangnya dan menyerang sendiri. Bam, bam, bam. Sementara dia menyerang musuh, dia menendang beberapa mayat, yang menyebabkan mereka terbang di atas Tower Shield setinggi 3 yard dan menabrak musuh di belakang perisai. Ada beberapa teriakan dan teriakan di balik perisai itu, tetapi itu tidak jatuh ke dalam kekacauan. Faktanya, Fei tidak berharap bahwa beberapa mayat akan mengacaukan musuh. 2 hingga 3 yard jarak membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk Barbarian Fei level 12 menerobos. Tetapi Fei melakukan sesuatu yang lain selama proses. Beralih mode. Dia mengatakan itu dalam pikirannya dan Necromancer Fei mengambil alih. Tiba-tiba, cahaya putih menyala dan kapak besar di tangannya menghilang. Dan begitu pula kekuatan fisik Barbarian yang mengerikan. Sebaliknya, energi kematian putih suram membuatnya seperti kabut. Pada saat yang sama, keterampilan Necromancer diaktifkan juga. Ledakan mayat. Banyak awan kecil, energi awan kematian yang hampir tak terlihat keluar dari telapak tangan Fei. Mereka menerobos celah tipis di antara perisai dan memasuki mayat yang ditendang ke tengah formasi baru. Meledak, meledak, meledak. Meledak. Fei berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba, di belakang dinding baja yang menghalangi jalan Fei, ada suara booming yang besar, dan kemudian jeritan yang menakutkan mengikuti. Dia menggunakan Course Explosion. Musuh-musuh yang bersembunyi di balik Tower Shield sedang mencemooh keputusan Fei untuk melemparkan mayat pada mereka. Jika beberapa mayat dapat membuat kekacauan, mereka tidak akan disebut elit. Namun, bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan pernah mengharapkan mayat meledak seperti itu. Ledakan juga sangat hebat. Darah padat dan daging cincang langsung menembus baju besi kulit mereka, dan fragmen tulang meledak seperti panah yang dengan mudah menembus baju besi logam mereka. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan mayat-mayat itu, mengakibatkan efek sangat besar. Lebih dari 20 musuh langsung terbunuh tanpa membuat suara. Ada lebih banyak musuh yang malang yang mendapatkan anggota tubuh mereka meledak, tetapi tidak langsung mati. Mereka berguling di jembatan saat mereka menjerit kesakitan. Ada juga beberapa musuh yang benar-benar sial yang tidak terluka sama sekali,
Tetapi karena semua kekacauan, mereka secara tidak sengaja terbentur dari jembatan ke arus cepat Sungai Zuli. Kepala mereka keluar dari air beberapa kali ketika mereka mencoba untuk bertahan hidup, tetapi mereka segera dilahap oleh arus dan menghilang. Mayat ledakan terlalu kuat, dan mengenai ksatria hitam Tu, dan serpihan tulang menembus lengan kirinya. Itu meninggalkan lubang seukuran ibu jari, dan darah tidak akan berhenti mengalir keluar. Meskipun dia memiliki energi di tubuhnya untuk menambahkan lebih banyak kemampuan defensif, itu tidak cukup untuk sepenuhnya memblokir kerusakan dari Kors Explosion. Jika dia tidak mengenakan topeng hitam itu, tentaranya semua akan melihat wajahnya yang pucat dan bengkok. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa dan bagaimana mayat-mayat itu tiba-tiba meledak dan menyebabkan kekacauan lagi. Di sisi lain, kecepatan pengisian daya Fei tidak melambat sama sekali. Setelah Kors Explosion, dia langsung beralih kembali ke mode barbarian. Dengan kembalinya kekuatan fisiknya, dia meraung saat menginjak tanah dengan kedua kakinya. Jembatan batu yang keras membentuk retakan saat dia memprakarsai keterampilan barbarian leap. Suara mendesing, seperti gunung megah yang tiba-tiba lepas landas, tubuh Fei menciptakan bayangan besar di bawah sinar matahari yang cerah. Dia melompat setinggi setidaknya 5 meter dan melompat di atas landak besi seperti Tower Shield dan Dragon Lances, dan hendak mendarat ke musuh di belakang mereka. Kamu sudah mati sekarang. Ksatria hitam Tu melihat bahwa lawan ini terbang di garis depan dan tidak punya senjata. Dia tahu itu adalah peluang besar. Dia tidak peduli dengan cedera di lengan kirinya, dia juga melompat ketika dia memusatkan semua energinya ke lengan kanannya, dan menikam pedangnya pada Fei. Dia mencoba menggunakan teknik pedangnya yang halus dan efisien untuk membunuh banteng di depannya yang hanya memiliki kekuatan. Dia yakin bahwa dia bisa memenangkan pertempuran di udara, karena dia jauh lebih gesit. Dengan lawan yang mengenakan baju besi yang berat, dia yakin bahwa dia memiliki setidaknya 100 cara untuk menembus hati binatang buas tanpa membuatnya menghindar. Namun, persetan, Fei berteriak di udara dan menendang pedang Tu tepat di leher. Tu hanya merasakan sesuatu berkedip di depan matanya dan tidak bisa menangkap gerakan lawan sama sekali. Dia segera merasa bahwa tubuhnya mati rasa dan sakit, seolah-olah dia disambar petir. Dia tidak bisa memegang pedangnya dan itu ditendang dari tangannya dan terbang seperti semut dalam badai. Darah mengalir keluar dari tangan kanan Tu. Itu terkoyak oleh pegangan pedang dari kekuatan tendangan Fei. Namun, mimpi buruk Tu tidak berhenti di situ. Sebelum dia mendarat di tanah, Fei memberinya tendangan lagi. Kali ini, Fei menendang Tu tepat di dada. Suara tulang yang berderak dan pecah datang dari dalam tubuh Tu, dan lubang berbentuk kaki yang dalam dan menakutkan muncul di dadanya. Tiba-tiba, kejatuhannya semakin cepat dan dia menabrak tentara musuh lainnya. Musuh jatuh seperti domino, dengan musik latar berteriak. Jantung Tu hancur berkeping-keping setelah dia ditendang di dada. Sama sekali tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Dia tidak mengeluarkan suara ketika akhirnya jatuh ke tanah, dia mati. Matanya terbuka lebar dan penuh kejutan, seolah pertanyaan terakhir yang ada dalam benaknya sebelum dia meninggal adalah bagaimana seorang pejuang bintang 1 bisa mati seperti ayam di bawah kaki seorang pria yang bahkan tidak punya energi. Tentu saja jika Tu tahu bahwa orang yang akan dia hadapi adalah binatang buas yang menewaskan 2 prajurit bintang 1 dalam pengepungan kemarin. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri secepat mungkin dan tidak melawan orang ini untuk mencoba mengumpulkan kredit militer. Sayangnya, hidup tidak memberikan peluang kedua. Ketika Fei adalah seorang barbarian level 5, ia dapat dengan mudah membunuh 1 prajurit bintang. Setelah dia naik level 12, dia bisa membunuh orang-orang seperti itu, hanya dengan melambaikan tangannya. Setelah melihat komandan mereka sendiri terbunuh dalam 1 tendangan, formasi menjadi lebih kacau. Fei mendarat dengan kuat di tengah-tengah semua musuh dan memanggil kapaknya. Setelah kilatan cahaya putih, kapak barbar yang besar dan berbahaya ada di tangannya sekali lagi. Ting, 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 ting. Dia melakukan putaran 360 derajat yang kejam, hampir membentuk badai pedang. Itu memotong semua musuh yang datang mendekatinya,
termasuk senjata mereka. Di bawah darah yang tumpah, Fei dengan cepat mendekati perisai menara. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan semua balok penyangga untuk perisai dan tombak dipotong-potong menjadi potongan-potongan logam di bawah pantulan sinar matahari dari bilah kapak. Semua perisai menara yang ditutupi oleh 3 lapisan logam juga dipotong menjadi 2 bagian dan ditendang dari jembatan ke Sungai Zuli. Mereka menciptakan banyak riak di air. Formasi Tower Shield Dragon Lance yang pernah dianggap tidak bisa dihancurkan di mata banyak orang baru saja terkoyak-koyak seperti sepotong roti lembut. Selain itu, telah dihancurkan oleh Fei, lagi. Brengsek, bersihkan bajingan ini. Fei beralih antara mode Necromancer dan mode Barbarian dan menghancurkan formasi Tower Shield Dragon Lance yang baru disusun kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena banyak orang masih sangat terkejut, Fei melambai pada orang kuat yang baru saja minum ramuan stamina, dan memberi tanda kepada mereka untuk menyerang. Bam, 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 bam seperti kavaleri berat sedang mengisi ketika ke-22 orang kuat itu mulai berlari. Itu memberi orang-orang yang menonton ilusi seluruh jembatan batu bergetar di bawah kaki mereka, siap runtuh setiap saat. Darah dan potongan-potongan daging pada 22 set baju besi membuat mereka terlihat seperti setan dari neraka. Bersambung.